Jadi untuk capaian pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa bisa mengetahui ya definisi dari screening, tujuan dan manfaat dari screening, terus menjelaskan prinsip penemuan penyakit dengan screening, dan juga menjelaskan validitas screening test. Nah, untuk screening sendiri sebenarnya itu digunakan untuk mengidentifikasi apakah orangnya itu beresiko atau tidak terkena suatu penyakit. Bukan didiagnosa ya. Jadi sebenarnya bukan diagnosa, tapi ada alat screening itu bisa digunakan untuk diagnosa, tapi tidak semuanya. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mengambil contoh kayak gitu ya, rapid test kayak gitu, ataupun dia antigen, nah itu sebenarnya screening, gitu ya, screening untuk mengetahui apakah teman-teman itu beresiko terkena COVID atau enggak. Nah, sebenarnya kalau untuk diagnosa itu kan pakai PCR ya. Jadi kalau antigen sama genos atau rapid test kayak gitu itu kan berbeda ya sama PCR kayak gitu. Antigen itu termasuk rapid test ya. Jadi rapid test itu metode, toolsnya itu dia antigen, terus genus kayak gitu ya. Nah, jadi dia hanya memisahkan atau mengklasifikasikan gitu, yang dia beresiko dan juga tidak beresiko gitu. Tujuannya memang dia untuk memilah-milah supaya kita tahu ya, kalau di perjalanan itu kan kalau naik kereta di ini ya tes antigen supaya tahu ya gitu. Ini dia beresiko kena COVID atau enggak gitu. Supaya memang nanti bisa dihindari kayak gitu atau bisa ditanggulangi secepatnya. Nanti kita juga akan belajar nih, ada namanya false positif, ada yang namanya false negatif. Ada ya true negatif, ada true positif kayak gitu. Jadi bisa jadi ketika kita melakukan rapid test, yaitu hasilnya itu tesnya positif, tapi sebenarnya kita tuh nggak sakit, kita tuh nggak kena corona setelah kita melakukan PCR. Nah itu namanya bisa di antara tadi ya, jadi ada false positif, ada false negatif gitu. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk meningkatkan awareness dari kita-kita kayak gitu ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan dan juga penyakitnya itu biar bisa didiagnosa. Karena kan memang tadi kan dipilah-pilah ya, mana yang dia beresiko, mana yang tidak beresiko, kayak gitu. Mana yang dia kemungkinan punya penyakit, mana yang dia kemungkinan tidak punya penyakit atau sehat. Jadi didiagnosa dini supaya memang pencegahannya juga jauh-jauh hari. Kalau untuk penyakit-penyakit yang memang dia jangkanya panjang, kayak gitu ya, seperti kanker, serviks, kayak gitu juga bisa ditanggulangi sejak dini. Nah, jadi screening itu bisa digunakan untuk pencegahan sekunder. Jadi kita bisa mulai mengubah, misalkan kalau dia berhubungan dengan kanker serviks kayak gitu ya. Nah, kita sebelum menikah melakukan vaksinasi dan lain-lainnya, ngecek kayak gitu, vaksir kayak gitu. Jadi untuk mengecek juga atau mendiagnosa kira-kira nanti beresiko terkena kanker serviks atau tidak. Gitu. Nah, screening dan diagnosa. Jadi screening ini tidak dilakukan untuk mendiagnosa kehadiran suatu penyakit. Jadi karena tadi tujuannya itu dia memisahkan atau mengkelompokkan orang-orang yang berisiko atau tidak gitu, supaya dia nanti ada tes lebih lanjutnya lagi. Tes diagnosa lebih lanjutnya lagi. Kalau tadi saya contohkan COVID, jadi nanti ada rapid test, terus setelah itu dilakukan PCR. Jadi ada tes lebih lanjutnya lagi untuk mengetahui dia terkena COVID atau enggak. Malah kalau teman-teman mungkin ya pernah mengalami COVID kayak gitu, tesnya itu tidak hanya PCR kayak gitu ya. Jadi ada yang cek ininya juga, paru-parunya juga kayak gitu, dan cek lainnya ya. Gitu. Itu untuk mengetahui kira-kira ini beneran nggak sih gitu, dia terkena COVID atau tidak. Ya. Jika screening hasilnya positif, berarti dilakukan diagnosa lebih lanjut. Jadi misalnya teman-teman kena COVID kayak gitu, untuk memastikan kira-kira itu beneran kena atau enggak sih, karena bisa dia ini apa namanya false positif kayak gitu, ataupun dia true negatif kayak gitu. Nah ini dia diagramnya ya, jadi
diagram alirnya. Jadi orang-orang tanpa gejala itu dia didiagnosa dini. Jadi di screening gitu. Di screening kira-kira punya penyakit atau tidak, ataupun misalkan apa ya? Kayak penyakit TBC juga bisa dideteksi dini itu dengan TBC itu dengan ini kalau diagnosanya kan rongsen ya, gitu. Jadi nanti bisa dicek pernafasannya gimana, atau bisa juga dia dicek kira-kira batuknya tuh gimana. Kalau misalkan batuk berdarah ataupun batuk yang dia lama, itu kan belum tentu TBC. Bisa jadi dia bronkitis dan lain-lainnya. Jadi harus didiagnosa, harus di X-ray. Nah, setelah misalkan dia deteksi dini ini, dia ada tanda gejalanya, kemungkinan kayak gitu ya. Terus dia didiagnosa. Jadi dia ada tesnya, ada tes labnya ataupun dia tes ya lebih banyak tes lab ya kayak gitu. Terus setelah itu ketika tenaga kesehatan sudah melihat nih hasil labnya, kira-kira sesuai standar nggak, atau dia lebih tinggi atau di bawahnya standar bakunya. Misalkan kalau hipertensi ya gitu ya, dia di atas atau di bawahnya nih tensinya berdasarkan tensi normalnya. Gitu. Terus dia dilakukan pengobatan lebih awal, gitu ya. Terus ini yang kemarin ya, jadi dia ada yang prognosisnya, ada yang dia sekundernya, ada yang dia tersiernya. Gitu. Ada yang dia sudah sembuh, ya gitu. Ada yang dia nggak respon. Jadi dia tidak ada peningkatan taraf kesehatannya. Jadi sudah diobatin tapi tidak ada efeknya. Jadi terus setelah itu bisa jadi meninggal kayak gitu. Jadi biasanya ini harus dikonsultasikan kayak gini. Mungkin dia obatnya kayak gitu ya, dosisnya gitu dia kurang banyak gitu. Ataupun dia ada cross. Kalau di kalian kan ada belajar ini ya, apa namanya interaksi makanan dan zat gizi gitu. Misalkan obatnya ini dia tidak bisa efektif kalau dia makan atau konsumsi makanan sumber-sumber yang dia menghambat efektivitas dari obat ini. Jadi memang harus dikonsultasikan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini juga seringkali bisa digunakan untuk tes diagnosa. Contohnya ini kalau untuk yang diabetes mellitus. Jadi dicek gula darah sesaatnya, kayak gitu. Kalau tinggi berarti nanti bisa bisa tes lanjutan gula darah puasa dan juga HbA1c. Kalau untuk melihat dia prosentase ya kenaikan gula darah, jadi bisa cek HbA1c. Nah, ini tes screening ya, jadi bisa menggunakan pertanyaan. Kalau yang di gizi kemarin ada MST, Nutrition Screening Tools. Jadi ada pertanyaan, 3 pertanyaan, kira-kira ada penurunan berat badan atau enggak, ada penurunan nafsu makan atau tidak. Ada juga pertanyaan yang tools lain itu kira-kira penurunannya sampai berapa kilo. Jadi di sini memang tujuannya untuk screening, setelah itu baru melakukan antropometri. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Jadi contohnya tekanan darah gitu ya. Jadi misalkan dia beresiko terkena stroke. Nah, dilihat nih tekanan darahnya berapa. Karena kan ada penyakit yang dia penyakit awal yang bisa mengakibatkan penyakit lainnya. Misalkan kalau dia tensinya tinggi bisa mengakibatkan stroke. Terus di sini ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gula darah. Jadi gula darah yang sesaat nanti didiagnosa dengan HbA1c untuk memastikan benar atau tidak terkena DM. Terus ini pemeriksaan X-ray, contohnya mamografi. Itu jadi lihat payudaranya, misalkan ada resiko kayak gitu terkena kanker payudara atau tidak. Nah, isi screening ini, jadi teman-teman tadi kan ya ada kuesioner kayak gitu ya. Jadi ini bisa manual gitu ya. Jadi kita menjawabnya itu ya tools-nya itu kertas gitu ya, medianya kertas terus kita bisa menjawab gitu. Ada juga yang dia aplikasi. Gitu. Aplikasi kalau memang biasanya penelitian kayak gitu ya. Kalau penelitian itu juga ada screening-nya. Jadi screening-nya misalkan peneliti ini dia ingin
ingin mengambil responden yang obesitas saja. Jadi nanti screeningnya bisa menggunakan antropometri. Gitu. Kalau ini misalkan dia di negara maju, gitu ya, nah ini bisa develop aplikasi. Jadinya nanti untuk screeningnya dan juga pengambilan datanya bisa online, jadi memudahkan. Jadi bisa menggunakan manual ataupun aplikasi, gitu ya, ketika melakukan screening. Nah, prinsip screening, jadi yang pertama itu jenis penyakit harus termasuk jenis penyakit yang parah. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pencegahannya tuh jauh-jauh hari. Gitu. Dan juga ini bisa, penyakit parah di sini tuh dia, kalau untuk efeknya tentu dia akan ke kematian. Gitu ya. Jadi mending dia dilakukan pencegahan jauh-jauh hari. Kayak gitu. Terus yang kedua, aman dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Jadi untuk screeningnya, untuk alatnya, ya gitu, atau alatnya ataupun media screeningnya, tadinya aplikasi ataupun dia manual kayak gitu, itu aman dan dapat diterima. Jadi masyarakat itu ketika menggunakannya itu bisa kayak gitu ya. Jadi nggak bingung kayak gitu dan aman. Nah, karena memang ini kan diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi kalau misalkan membahayakan, tentu ini tidak dipertimbangkan untuk menjadi alat screening, gitu ya. Terus yang ketiga, akurat sama reliable. Jadi tingkat akurasinya, jadi kalau dites kayak gitu ya, jadi dites itu dia akurat, sesuai kayak gitu. Jadi ya dites itu akurat kayak gitu. Terus dia reliabilitas. Jadi harus ada kalibrasi peralatannya. Jadi sebelumnya itu harus ada kalibrasinya kayak gitu, dan apabila dia digunakan oleh orang lain itu dia hasilnya sama kayak gitu ya. Misalkan contohnya kayak antropometri gitu ya. Jadi ketika digunakan si A sama si B dari orang yang sama gitu ya, misalkan yang diukur tuh C kayak gitu, pengukurnya A sama B. Nah, jadi ini alatnya ini ketika diukur di si C ngukur di A dan juga C ngukur di B, gitu hasilnya tuh sama. Gitu. Terus yang keempat, harus memahami riwayat alami penyakit dan percaya dengan melakukan screening akan menghasilkan kondisi yang lebih baik. Nah, jadi memang kalau penyakit itu kan ada riwayat alaminya ya, kayak itu nggak tiba-tiba sakit gitu. Pasti dia ada tanda gejalanya kayak gitu. Yang awal mulanya kalau penyakit menular itu kan ada agennya dulu. Walaupun misalkan agennya sudah ada, bisa jadi dia manusianya, humannya itu belum tentu terkena karena memang imunitasnya. Nah, setelah mungkin di tahap yang kedua terkena gitu ya penyakit ini. Nah, itu terkena ada tanda gejala di situ tapi masih ringan nih. Ini sebenarnya kita tuh sudah tahu, oh ini kok tandanya itu ada penyakit ini sepertinya. Sedangkan kalau kita kayak ngerasa apalagi pas waktu pandemi ya kayak gitu. Jadi kita ngerasanya aduh ini kok aku batuk ya, kok aku demam ya kayak gitu. Takutnya kan nanti COVID kayak gitu. Tapi itu memang harus harus diwaspadai gitu. Jadi dan jangan terlalu over browsing ya, maksudnya takut kayak gitu. Tapi tidak tanya ke tenaga kesehatan. Jadi kalau misalkan masih nggak mau keluar kayak gitu ya, apalagi pas waktu demam kayak gitu, nggak mau keluar ke puskesmas, takut kayak ke rumah sakit nggak mau, jadi bisa konsultasi online kayak gitu di beberapa platform sudah menyediakan ya, jadi bisa konsultasi. Dan memang ini prinsipnya kan untuk supaya mencegah penyakit ya, pencegahan sekunder, supaya penyakit itu tidak terkena ataupun misalkan sudah sakit, nah itu dia tidak tidak parah, tidak sudah misalnya tanda gejalanya ini sudah ada gitu. Jadi supaya memang keadaannya itu tidak semakin parah. Terus yang kelima, screening akan sangat bermanfaat jika dilakukan pada saat yang tepat. Jadi misalnya kalau pas suatu pandemi, nah ini saat yang tepat kayak gitu. Terus pas untuk yang untuk yang dia usianya udah usia lansia kayak gitu, nah itu bisa dilakukan screening memang penyakit degeneratif. Tapi di saat yang tepat supaya memang resikonya bisa dicegah.
Terus yang keenam, kebijakan, prosedur, dan tingkat uji harus ditentukan untuk menentukan siapa yang harus dirujuk untuk pemeriksaan, diagnosa, dan tindakan lebih lanjut. Jadi ketika sudah dilakukan screening, ternyata beresiko, nah ini misalkan di puskesmas kayak gitu ya, tidak menyediakan atau tidak ada kayak gitu alat-alat yang digunakan untuk mendiagnosa, nah ini bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih kayak gitu karena sudah ada datanya nih ketika dia hasilnya tuh beresiko kayak gitu beresiko nah, ini bisa diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya karakteristik tes diagnostik dan juga screening yang baik itu gimana? Yang pertama ekonomis, jadi biayanya itu memang sebentar. Jadi biayanya ini memang dia terjangkau kayak gitu. Jadi kalau kemarin anak-anak atau teman-teman di sini merasakan ya perjalanan KAI, kereta ataupun pesawat kayak gitu ya, itu kan di awal-awal memang mahal ya, tapi semakin hari semakin terjangkau dan lebih mudah kayak gitu tesnya. Nah ini juga diharapkan untuk tes-tes lain yang screening ya, nah ini bisa terjangkau karena memang tadi kalau prinsipnya tadi kan dia aman dan juga dapat diterima. Nah, dapat diterima di sini juga dia berhubungan sama ekonomis dan juga ini ya beberapa seperti cepat, mudah dikerjakan dan juga bebas dari resiko dan ketidaknyamanan. Jadi ini sudah berhubungan sama prinsip-prinsip screening tadi. Gitu. Terus yang selanjutnya cepat, karena memang dia dibutuhkan untuk screening ya. Gitu. Jadi bukan untuk diagnosa. Jadi kalau bisa ini memang prosesnya cepat, gitu. Rapid test, gitu ya. Tesnya cepat, gitu. Supaya tahu dia berisiko atau enggak. Terus soalnya mudah dikerjakan. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak dengan spesialis tertentu atau keahlian tertentu. Jadi bisa dilakukan oleh orang lain, tapi juga bisa dilawan oleh tenaga medis, itu nggak masalah. Tapi bisa juga nih tenaga medisnya ini dia melatih kayak gitu ya tenaga-tenaga yang memang sebenarnya nggak punya basic kayak gitu ya. Tapi memang dia bukan diagnosa kan ya. Kalau diagnosa memang ranahnya itu adalah tenaga kesehatan. Kalau dia berhubungan sama kesehatan. Selanjutnya bebas dari resiko dan ketidaknyamanan. Jadi ini lebih ke pasiennya ya. Gitu. Jadi memang tes screeningnya itu dia tes screeningnya ini dia aman atau enggak nih. Misalkan kalau dia di tes rapid antigen dulu tuh apa ya? Pas waktu di kereta api itu kan ada cek darah ya, rapid testnya ya. Itu namanya apa ya, saya lupa. Rapid test kayak gitu aja ya bilangnya ya. Nah, itu misalkan kalau ini bebas dari resiko itu kan setiap jarumnya harus dibuang kayak gitu ya. Jadi tidak boleh digunakan lagi. Gitu. Nah, kemarin kan ada kasus kan ya. Kasusnya itu ternyata jarum-jarum yang digunakan untuk rapid test itu dia digunakan lagi. Jadi pihak dari merekanya tuh untung, jadi nggak membeli kitnya lagi. Kan nanti bisa menularkan penyakit ya lewat darah. Terus juga ini berhubungan sama ketidaknyamanan juga, baik dari segi kesehatan ya. Terus selanjutnya dapat diterima masyarakat. Tentunya dia berdasarkan dia kenyamanan tadi, ekonomis, dan juga tadi apa? Bebas dari resiko kayak gitu ya. Nah, kalau ini juga tidak bertentangan juga dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya valid, jadi menunjukkan kemampuan jadi validitasnya, gitu. Jadi tepat gitu. Jadi menilainya itu sesuai dengan kenyataan, gitu. Beresiko ya, tapi di sini teman-teman harus berpikir bahwa saya ini tuh yang maksudnya valid di sini dia beresiko atau tidak beresiko. Selanjutnya reliable, jadi ini sesuai dengan prinsipnya tadi ya. Jadi ada konsistensi ketika diukur, hasil ukurnya dia tuh konsistensi terhadap pasien yang sama.
gitu. Kalau diukur di orang lain, diukur oleh orang lain gitu. Terus penyakit apa saja nih yang cocok untuk di screening? Yang pertama penyakit serius dan dengan konsekuensi yang berat. Jadi memang ini membutuhkan perhatian di masyarakat. Jadi penyakit ini menurut masyarakat tuh harus diperhatikan karena memang dia membuat efeknya atau dampaknya ini dia memang buruk gitu ya untuk taraf kesehatan. Contohnya dia kanker, DM, tekanan darah tinggi, dan HIV/AIDS. Jadi ada penyakit yang dia menular, ada penyakit yang tidak menular juga, yang dia berkaitan dengan efek yang membuat masyarakat itu resah gitu, kalau penyakit ini ada di sekitarnya. Terus dia pengobatan lebih efektif pada tahap awal. Nah, jadi kalau sebenarnya kita pernah belajar ya, jadi untuk beberapa penyakit itu kan ada yang berisiko untuk kaum perempuan, ada yang berisiko untuk kaum laki-laki. Berisikonya di sini adalah maksudnya presentasinya tuh lebih condong ke perempuan atau lebih condong. Tapi semua penyakit itu sebenarnya bisa beresiko gitu untuk laki-laki atau perempuan. Tapi pasti dia resikonya prosentasenya itu berbeda ya. Gitu. Ada yang lebih beresiko, ada yang dia juga ya tidak terlalu beresiko, tapi dia juga bisa kena sebenarnya. Jadi contohnya kayak kanker payudara ini memang dia lebih beresiko ke perempuan, tapi laki-laki pun juga ada yang kena. Nah makanya kita bisa nih cek payudara kayak gitu kira-kira ada indikasi dia kanker atau tidak kayak gitu. Terus dia penyakit dengan detectable preclinic phase yang lama. Jadi dia kayak apa namanya? Jangka waktunya itu lama. Kayak gitu. Jadi semakin lama kesempatan untuk menemukan pada stadium yang lebih dini. Jadi dia kayak stadiumnya itu dia dari stadium 1 ke stadium 2, nah itu dia agak lama ya. Klinisnya dia tuh agak lama. Jadi dia memiliki waktu periode subklinis atau preklinis belum timbul tanda dan gejala yang panjang. Jadi misalkan kalau yang sudah sebelum menikah kayak gitu kan itu kan ada vaksinasi ya, ada vaksin serviks ya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau vaksinnya itu mahal ya kayak gitu. Tapi Kementerian Kesehatan sudah apa namanya bukan membuat keputusan ya, jadi sudah mengajukan kayak gitu ke pemerintah pusat bahwasanya oh ini vaksinasi ini kalau bisa diwajibkan untuk semua perempuan yang sebelum menikah, tapi memang juga bisa untuk yang remaja gitu. Jadi ini lebih ke yang subklinis ya, tadi saya koreksi kayak gitu. Jadi subklinis atau preklinisnya. Jadi di situ belum ada timbul tanda dan gejalanya, tapi beresiko. Oh perempuan itu dia berisiko nih, berisiko tinggi terhadap kanker serviks kayak gitu. Berarti di sini dia apa namanya bisa dilakukan tadi pencegahannya itu tadi kayak gitu. Nah di sini semakin lama detectable preclinic phase-nya, maka semakin banyak kesempatan untuk menemukan pada stadium yang lebih dini. Nah, jadi kan karena tadi belum timbul tanda dan gejala kayak gitu. Nah ini untuk menemukan stadium, kesempatan untuk menemukan di stadium lebih awalnya kayak gitu. Ini lebih banyak gitu kesempatannya. Nah, ini berbeda kalau dia kanker paru-paru, DPCP-nya dia lebih pendek. Jadi untuk yang dia misalkan sudah belum timbul sudah ada timbul tanda sama gejala, untuk dia ke kanker paru-paru kayak gitu dia lebih cepat gitu. Dan dari apa namanya stadium 1, 2, 3 juga lebih cepat. Terus juga prevalensi penyakit tinggi pada populasi. Jadi ini berhubungan dengan yang awal tadi. Jadi dia lebih meresahkan nggak sih di masyarakat, menjadi perhatian yang lebih nggak sih di masyarakat. Ini berhubungan sama sini. Jadi kalau prevalensinya dia penyakitnya tinggi di populasi, tentunya dia lebih membuat masyarakat itu semakin concern kayak gitu ya, ataupun dia aware kayak gitu ya masyarakat itu terhadap jenis penyakit ini. Gitu. Nah, jenis screening itu ada 4 ya. Ada penyaringan massal, jadi dia populasi secara keseluruhan, kayak gitu mas screening. Terus ada selektif, jadi hanya untuk
hanya untuk sasaran tertentu kayak gitu ya. Kalau misalkan dia mau selektif screening untuk lansia juga boleh, itu kan berarti selektif ya untuk beberapa penyakit degeneratif, ataupun kalau ini contohnya untuk kerja pabrik. Nah, ini dia screeningnya untuk bisa mereka tuh terkena timbal nggak sih, kayak gitu. Screeningnya seperti itu. Ada single disease screening. Jadi dia single disease, jadi cuma satu penyakit aja yang di screening. Gitu. Multi-phase screening. Jadi ini kalau ini lebih ke kesehatan tapi di tahapan seleksi kerja ya. Jadi kalau seleksi kerja itu kan screeningnya beberapa kali ya. Jadi untuk mengetahui dia itu mulanya nih ada penyakit atau enggak. Nanti screeningnya lebih lanjut nih mengenai pengetahuan kayak gitu. Jadi screeningnya di sini lebih secara umum ya. Kalau ini juga bisa secara umum ataupun dia bisa penyakit juga. Jadi di awal-awal screening penyakit tertentu, terus dilanjutkan kalau dia beresiko nih kayak gitu. Nanti dilihat lagi di seleksi kedua di screening penyakit yang tadi di awal tadi yang beresiko. Nah, ini evaluasi screening tadi seperti prinsip kayak gitu ya, dan juga apa tadi? Kenapa bisa harus screening ya? Gimana alat-alatnya harus bagaimana kayak gitu. Jadi ini ada validitas, reliabilitas, dan juga yield hasil dari suatu tes. Jadi kalau validitas ini keakuratan ya, kemampuan untuk menentukan individu mana yang benar-benar sakit atau juga benar-benar sehat. Jadi tesnya itu dia bisa jadi beresiko atau tidak beresiko, tapi nanti bisa dilanjutkan. Apakah memang individu ini dia benar-benar sakit ataupun dia memang sehat. Nah, ini ada sensitivitas sama spesifisitas. Jadi ini dia kemampuan suatu tes untuk menyatakan positif pada orang-orang yang sakit. Jadi dia spesifisitas itu dia true positif. Jadi dia tesnya positif dan juga ternyata dia benar sakit. Nah, itu true positif. Kalau ini kecermatan, spesifisitas. Jadi kemampuan suatu tes untuk menyatakan negatif pada orang-orang yang sehat. Jadi tesnya itu negatif, orang-orangnya sehat. Jadi dia kalau nggak salah nih ya, kalau negatif tesnya itu di belakang kayak gitu pengucapannya. Itu ya, berarti dia false negatif. Nah, dia yang kedua reliabilitas. Jadi tes yang dilakukan berulang, jadi dilakukan beberapa kali, kayak gitu 2 kali misalkan tesnya itu sama hasilnya. Nah, berarti dia ada konsistensinya. Terus yang ketiga, yield, hasil dari suatu tes uji. Jadi jumlah penyakit yang terdiagnosa dan terobati sebagai hasil dari uji screening yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi hasilnya ya, terus nanti dievaluasi. Gitu. Nah, ini berhubungan juga sama reliabilitas. Kira-kira sama nggak sih? Ada selisih nggak sih? Selisihnya dia tuh yang bisa masih diterima ataupun dia terlalu banyak gitu selisihnya. Kalau antropometri itu kan harus 0,1 gitu ya selisihnya. Kalau dia di atas itu, nah itu dia harus dicek lagi alatnya ataupun pengukurnya. Ini cara menghitung sensitivitas sama spesifisitas. Nah, jadi ini hasil tesnya. Jadi teman-teman ini agak diperhatikan ya, ini ya. Terus ini penyakitnya. Jadi dia yang punya penyakit sama tidak punya penyakit. Jadi ini yang dia sakit, yang ini sehat. Yang ini dia tesnya positif. Tes dari screeningnya dia positif. Ini tesnya negatif. Kayak gitu. Jadi kalau di sini bacanya, nah ini dia apa namanya positif ya. Jadi ini nulisnya nih kalau dia positif di sini atau sakit ya, berarti di sini dia positif. Positif. Tesnya dia plus juga. Kayak gitu. Jadi di sini dia berarti sakit. Dia sakit dan hasilnya itu benar. Kayak gitu ya. Jadi dia positif, kesininya positif, kesininya negatif. Kayak gitu. Ini kebalik ya, saya tadi ya. Berarti ini plusnya positif-positif ini adalah tesnya. Tesnya ini positif, ini positif. Ini dia negatif, ini negatif berdasarkan ini. Kalau yang ini penyakit, oh dia punya penyakit berarti true. Kayak gitu. Dia apa namanya?
sakit ya gitu, true. Nah, kalau bacanya di sini dia tuh sakit, kan sakit ya, positif ya. Dia sakit dan juga dia tuh positif hasilnya. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh di rapid test gitu ya. Rapid testnya itu dia positif. Hasilnya beresiko kena corona. Terus dia untuk sakitnya itu juga dia positif. Sakitnya di sini ya. Jadi ada gold standarnya. Misalkan dia habis di screening kayak gitu ya, dia didiagnosa gitu, lewat PCR. Ternyata dia true. Dia positif. Dia true. Berarti dia sakit dan juga hasil tesnya itu positif. Kalau yang ini, yang false positif ya, nanti teman-teman juga bisa baca di sini ya. False positif, jadi hasilnya itu positif, rapid testnya tadi positif, tapi dia tuh nggak sakit. Sebenarnya nggak kena COVID, tapi hasilnya dia positif. Ini kan biasanya beberapa faktor ya, karena memang misalkan satu, dia ada riwayat sebelumnya atau historinya tuh dia kena COVID. Nah, ini bisa mengakibatkan biasanya dia tesnya tuh tetap positif. Jadi biasanya kan ada selang ya, kena COVID sama tes lagi itu biasanya masih positif terus sampai 3 bulan kalau nggak salah ya, atau 2 bulan ya, itu masih positif tesnya. Ataupun misalnya kalau kena COVID itu, dia sebenarnya hasilnya positif, tapi sebenarnya nggak kena COVID itu karena ada penyakit lainnya di situ. Ada cross disease di tubuhnya. Gitu ya, untuk true positif sama false positif. Kalau yang false negatif, dia tesnya negatif dan juga dia hasilnya itu negatif, hasilnya ya hasil ujinya negatif, tapi dia sakit. Nah, kalau rapid test nih, misalkan dia di rapid gitu ya, hasilnya negatif, tapi sebenarnya dia tuh kena corona, sakit sebenarnya dia. Jadi di sini dia false negatif, dia sakit. Nah, di sini kan dia kolomnya row-nya ya, row-nya ini kan dia ke bawah tuh row ya. Jadi di sini kan dia sakit ya, penyakitnya plus dia sakit. Kayak gitu. Jadi di sini dia hasil rapid testnya, hasil ujinya dia negatif. Tapi sebenarnya dia sakit. Jadi false negatif. Negatifnya di sini tuh false, salah gitu ya. Terus yang ini true negatif, berarti dia hasil tes rapid testnya dia negatif dan dia benar-benar nggak sakit. Jadi kalau kita tarik di sini, kalau A plus B ini dia itu adalah yang hasilnya positif, tesnya ya. Kalau ke sini hasil tesnya negatif. Kalau kita tambahkan ke sini, dia jumlah yang sakit. Yang sakit. Kalau ini jumlah yang sehat. Jadi kalau di sini sama sini yang total di sini tuh tidak melihat dia sebenarnya tesnya bukan melihat kayak tadi satu-satu ya. Karena dia kolomnya di sini berarti oh ini tesnya positif. Jadi jumlah tes yang positif. Entah dia sakit ataupun entah dia yang memang hasilnya bukan hasilnya, entah dia yang memang benar-benar sakit ataupun sehat. Jadi ini total yang tesnya positif, tesnya negatif, total yang dia sehat, total yang dia kebalik, total yang dia sakit, total yang dia sehat. Begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya, paham ya? Nah, untuk melihat sensitivitas, jadi proporsi hasil tes positif di antara orang-orang yang sakit, orang sakit kan tadi yang mana nih? Orang yang sakit tadi yang sini ya. Balik ya, orang sakit tadi yang sini ya. Berarti yang di bawahnya ini TB sama FN. Terus proporsi hasil tes positif. Hasil tesnya positif, berarti tesnya itu plus dan dia benar-benar sakit. Gitu ya, berarti yang true positif yang di atas. Dia benar-benar sakit dibagi dengan jumlah orang yang sakit. Nah, sudah paham ya? Paham ya? Nah, ini contoh sensitivitas ya, perhitungannya, contoh soalnya. Jadi ada screening test dilakukan pada 1.000 ibu hamil
Data yang diperoleh adalah terdapat 200 ibu hamil yang menderita penyakit X dan 800 ibu hamil lainnya yang tidak memiliki penyakit X. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, pada 200, pada yang punya penyakit tadi ya, didapatkan 150 ibu hamil positif menderita penyakit X. Nah, jadi ini dia sudah sakit ya, sudah sakit kan berarti ya, sudah sakit dan dia hasilnya positif, jadi dia diletakkan di true positif. Sedangkan 50 ibu hamil negatif. 50 ini kan dia yang sakit tadi ya, 50 itu yang sakit. Berarti dia hasilnya positif tapi dia bukan salah. Dia sakit tapi dia hasilnya negatif. Jadi 50 tuh hasilnya sakit kayak gitu, tapi dia hasilnya negatif kayak gitu. Adapun 800 ibu hamil dalam pemeriksaan screening tidak memiliki penyakit X, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata terdapat 40 ibu hamil yang positif. Yang positif ya. Yang mana tadi? 40 tadi kan yang dari 800 ini ya, berarti dia kan tesnya positif, tapi sebenarnya false, dia tidak sakit, berarti ditaruh di sini. Ini kalau total di sini 1000 ya, tadi ya 1000 ya, gitu. Terus yang ini kan 800 ini ya, 800 bukan, sudah dikurangi 40 ya, berarti yang nggak sakit, yang benar nggak sakit berarti 760. Terus yang ini tadi ya, yang ini tadi 50 tadi, dia sakit nih, sakit kan ya, tapi dia hasilnya negatif. Semoga teman-teman paham ya. Jadi di sini tuh yang sakit, di sini yang sehat, tapi di sini hasilnya yang positif kalau dicek ya di screening. Kalau yang ini dia hasilnya yang negatif. Jadi untuk melihat sensitivitasnya, TP-nya berarti 150 per ini tambah ini. Kayak gitu. Yang sakit ya, kayak gitu. Ini harusnya 150 tambah 200 ya, kurang. Jadi teman-teman nanti bisa dihitung ya di sini ya, 150 ditambah yang 200 gitu. Karena di sini tadi kan penambahan ini sama ini ya, TP sama FN. Gitu. Jadi di sini nanti diubah ya. Ini saya kurang nambahin. Bener ya, 50 tambah ini saya lihatnya yang ini ya. 150 tambah 50. Jadi 200 totalnya ini. Jadi dia subjek yang dalam screeningnya itu positif atau memiliki tanda dan gejala terkait penyakit X yang mungkin diderita oleh besarnya 75% dari semua subjek yang benar-benar sakit. Jadi 75% dari yang benar-benar sakit tadi, yang 200. Jadi interpretasi dari hasil sensitivitas tadi, jadi makin besar, tadi prosentasenya makin besar, nah ini dia makin baik, karena akan mengurangi resiko penularan atau kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Kalau makin kecil prosentasenya, makin berbahaya, karena makin banyak orang yang sebenarnya sakit, tapi tidak merasa sakit, sehingga tidak terobati. Jadi sebenarnya dia sakit, tapi dia hasilnya negatif kalau prosentasenya rendah. Jadi ini maksudnya makin baik itu bukan makin baik untuk kesehatan ya, tapi makin baik untuk pencegahan ataupun penanggulangan ketika sudah sakit. Jadi kalau semakin banyak prosentasenya ini semakin bisa digunakan supaya untuk mencegah resiko penularan lebih lanjut. Kalau dia prosentasenya kecil, nah ini nanti bisa jadi bahwasanya dia sebenarnya sakit, tapi di tesnya itu dia negatif. Jadi kayak hasilnya nggak sakit, kayak gitu. Sebenarnya sakit tapi ya seperti kayak gejala tandanya itu nggak terlalu dirasa mungkin ya dan tidak terlalu parah kayak gitu. Terus kalau tadi sensitivitas, kalau ini spesifisitas. Jadi proporsi hasil tes negatif, tesnya negatif di antara orang-orang yang sehat. Orang sehat berarti sini ya, berarti penambahannya nanti
FP, dan TN. Jadi yang di kan pembilang penyebut ya, penyebutnya itu total dari orang yang sehat. Terus yang di atas itu adalah true negatif. Jadi memang dia hasil tesnya itu negatif dan benar dia tuh nggak sakit. Gitu. Jadi TN per FP plus TN dikali 100%. Gitu. Nah, ini contohnya tadi ya, sama kayak tadi, ya, langsung ke sini ya. Berarti spesifisitasnya berapa? TN-nya di sini, true negatifnya 760. Jadi dia tuh sebenarnya tesnya negatif dan benar dia tuh nggak sakit. Jadi dia sehat, kayak gitu ya, sehat dan tesnya tuh negatif, berarti benar hasilnya. Dan jadi 760 dibagi 800 jumlah orang yang sehat. Jadi hasilnya 95%. Interpretasinya, jadi semakin besar prosentase spesifisitas, makin baik karena mengurangi kesalahan pengobatan dan perawatan sehingga orang sehat tidak dikira sakit. Jadi kalau semakin banyak semakin bagus. Kan tadi kan sehat ya, jadi semakin besar juga semakin bagus karena memang supaya fokusnya pengendaliannya tuh nggak di situ karena memang sebenarnya dia sehat, jadi bisa dialihkan ke orang-orang yang beresiko. Gitu. Terus kalau dia makin kecil prosentasenya, ini makin merugikan karena orang yang sehat loh ya, orang yang sehat dia diberikan penanggulangan atau dia misalkan di screening lagi, didiagnosa lagi, ada biayanya, ada tenaganya di situ kayak gitu. Jadi kan mending bisa digunakan ke penyakit lainnya. Seperti itu. Selanjutnya akurasi. Nah, akurasi ini dia proporsi hasil tesnya benar. Tesnya benar itu kan berarti ini ya. Ini benar. Ini dia sakit dan juga hasil tesnya positif, berarti benar. Sama ini, dia tuh sehat dan juga tesnya itu true. Jadi TP plus TN per totalnya. Total yang di sini ya, totalnya di sini ya. Di sini totalnya 1000 ya di sini. 1000 yang tadi Ibu hamil tadi ya. Nah, ini ya. Jadi akurasi di sini kalau kita langsung ini sama kayak tadi juga, berarti langsung 150 plus 760 dibagi 1000. Hasilnya 91%. Gitu keakuratan hasilnya. Jadi semakin ini juga interpretasinya juga hampir sama lah ya kayak yang tadi spesifisitas sama sensitivitas. Jadi kalau ini semakin tinggi prosentasenya semakin bagus karena dia tingkat akurasinya juga semakin bagus. Jadi dia tepat kayak gitu ya. Tepat untuk screening atau mendiagnosa penyakit ini, orang ini benar-benar sehat atau orang ini benar-benar sakit. Berarti akurat. Kalau semakin rendah berarti juga nggak bagus karena hasilnya lebih banyak nggak akuratnya. Jadi dia sehat tapi hasilnya negatif, hasilnya positif. Dia sakit tapi hasil screeningnya dia negatif. Harusnya kan positif ya kalau sakit ya. Gitu. Kalau akurasi. Dari yang tadi akurasi, spesifisitas sama sensitivitas, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan, ada yang kesulitan, mungkin masih bingung di bagian apa? Enggak ya. Terus selanjutnya predictive value probability. Jadi dia nilai peluang ya, probability prediksi suatu penyakit yang dihasilkan dari hasil screening. Jadi menilai sejauh mana kemanjuran dari suatu screening. Betul atau enggak, kayak gitu ya. Maksudnya kemanjuran di sini, benar nggak sih screeningnya ini? Nah, ini dia dibagi menjadi positif, PPV ya, positif predictive value, sama negatif predictive value. Tapi di sini dia prediksi ya.
Nah, ini positif predictive value-nya. Positif predictive value-nya, jadi dia TP yang di sini true positif ya. Jadi memang dia benar-benar sakit kayak gitu, dibagi TP sama FP. TP sama FP yang dia hasilnya positif. Hasilnya positif. Jadi di sini dia menunjukkan besarnya kemungkinan mengalami sakit pada orang-orang yang hasil tesnya positif. Jadi kan di sini mengalami sakit, benar-benar sakit kemungkinan ya pada orang-orang yang hasil tesnya itu positif. Jadi dia ditambah di sini. Besarnya PPV tidak hanya dipengaruhi oleh sensitivitas dan juga spesifisitas, tapi juga prevalensi penyakit pada populasi studi. Jadi semakin tinggi prevalensi penyakit, maka dia akan semakin besar PPV-nya. Jadi tidak hanya dipengaruhi sama sensitivitas sama spesifisitas. Itu yang positif predictive value ya, proporsi orang yang sakit, yang benar-benar sakit dia true positif di antara hasil tes yang positif yang di sini. Nah, ini contohnya yang tadi masih ibu hamil ya. Jadi PPV-nya, jadi true positif di sini 150 per ini tambah ini, jadi 190. Jadi PPV-nya ini tinggi, masih tinggi ya, positif predictive value-nya 78%. Jadi diprediksi dia yang tesnya negatif, tesnya positif itu adalah 78%. Nah, ini karena tadi sebelumnya memang tidak hanya dipengaruhi oleh sensitivitas sama spesifisitas, tapi juga populasi. Kalau populasinya banyak, bisa jadi prosentasenya ini juga banyak. Jadi misalkan tes positifnya ya, dia populasinya banyak, terus dia positifnya juga banyak. Nah, ini juga akan mempengaruhi besaran dari PPV. Terus yang selanjutnya, negatif predictive value. Jadi proporsi orang yang tidak sehat, tidak sakit di antara hasil tes yang negatif. Jadi ini yang sehat ya, berarti di sini ya, yang true negatif. Jadi dia hasilnya negatif dan benar, kayak gitu hasilnya memang negatif, orangnya memang dia sehat. Kayak gitu. Terus dibagi dengan hasil tes yang negatif. Jadi FN ditambah TN. Jadi ini besar kemungkinan tidak mengalami sakit pada orang-orang dengan hasil tes yang negatif. Jadi kemungkinan yang dia sehat pada orang-orang yang hasil tesnya itu negatif. Besar NPV ini juga dia dipengaruhi oleh prevalensi penyakit, penyakit di populasi tertentu ya, yang mau kita ambil. Sama juga dia dipengaruhi juga sama sensitivitas dan juga spesifisitas. Kayak gitu. Tapi kalau di sini semakin tinggi prevalensi, dia akan NPV-nya semakin kecil. Kayak gitu. Kalau yang tadi, positif predictive value, semakin tinggi prevalensinya, dia juga akan mempengaruhi NPV-nya semakin tinggi juga. Kalau ini kebalikannya. Nah, ini, jadi ini misalkan tadi ya, berarti TN-nya sini ya, TN 760 per ini tambah ini 810 ya, 93%. Yang dia benar-benar sehat ya, tidak sakit di antara tesnya yang negatif. Itu sekitar 93%. Selanjutnya ada false negative rate. Jadi dia negatif rata-rata ya, hasilnya negatif tapi dia salah. Jadi sebenarnya dia ini ya, sakit gitu ya. Kalau ini kan hasilnya negatif tapi salah, dia sakit gitu. Jadi ini probabilitas orang yang sakit mendapatkan hasil tes yang negatif. Jadi kalau rapid testnya tadi ya, misalkan rapid testnya itu dia rapid test COVID-nya dia negatif, tapi sebenarnya dia COVID loh. Jadi rata-ratanya dia bisa pakai yang probability, yang rumus false negative rate. Gitu. Jadi ini FN, false negatif ini ya, yang dia hasilnya negatif tapi dia sakit, yaitu FN, per TN plus FP. TN
plus FP. Yang sini yang dia apa namanya? Yang dia enggak salah kayaknya. TN plus yang semua individu sakitnya harusnya yang ini ya. Semua individu yang sakit ya. Berarti dia TP sama FN. Karena di sini semua individu yang sakit. Sakit kan sini ya. Ini nanti bisa dikoreksi ya, atau bisa diubah ya sama teman-teman ya. Jadi dia FN, jumlah orang yang sakit dengan tes negatif, dibagi dengan semua individu yang sakit. Kalau ini kan dia sehat ya, kalau sakit yang ini. Berarti TP plus FN. TP plus FN. Kalau ini kan dia TN plus FP ya, yang dia sehat kayak gitu. Itu koreksi ya yang ini ya, yang false negative rate ya. Terus ini yang false positive rate, jadi probabilitas orang yang sehat mendapatkan hasil tes yang positif. Ini juga kebalik ya, yang sini ya. Oh, yang ini udah benar yang ini ya. FP sama TN, kalau ini yang kebalik ya. Ini cuma yang FNR aja yang salah ya, yang penyebutnya. Jadi dia yang hasilnya tesnya positif ya, tesnya positif di sini, tapi dia sebenarnya salah hasilnya. Jadi hasil rapidnya dia positif, tapi sebenarnya dia nggak kena corona, dia sehat. Jadi dia FP plus per FP tambah TN. Jadi dia individu semuanya yang sehat. Jadi dia masuknya ke false positive rate. Gitu ya. Terus ini ada spesifisitas dan FPR. Jadi dia gabungan ya, kayak gitu. Jadi kalau kita ingin lihat spesifisitas tapi kita punya data FPR kayak gitu ya, false positive rate. Nah, ini gimana cara menghitungnya? Jadi bisa ini 1 dikurangi FPR. Jadi spesifisitas itu berbanding terbalik ya dengan FPR ya, kayak gitu. Jadi dia karena di sini jadi berbanding terbalik dengan FPR gitu. Ini penjelasannya, jika suatu tes benar-benar spesifik di mana SP-nya gitu dia adalah 100% atau 1, maka semua individu spesifisitasnya semua individu yang sehat akan memberikan hasil tes negatif atau FPR hasil tesnya itu 0. Jadi misalkan di sini 1, sini 0 kayak gitu. Nah, itu dia apa namanya? Semua individunya tuh sehat. Gitu. Jadi ini nanti dibaca baik-baik ya. Jika suatu tes benar-benar spesifik di mana SP-nya adalah SP-nya tuh ini ya, ini 1, maka semua individu yang sehat akan memberikan hasil tes negatif. Hasil tes negatifnya false positive rate-nya itu adalah 0. Kayak gitu. Sedangkan kalau sensitivitas, kalau ini spesifisitas ya, dan FNR, false negative rate, kayak gitu. Jadi jika suatu tes benar-benar spesifik di mana SE-nya, yang ini SE-nya, itu adalah 1 sebenarnya atau 1, maka semua individu yang sakit akan memberikan hasil tes positif adalah 0. Kayak gitu. Jadi nanti hasilnya itu, hasil tes positifnya, kalau ini kan tes negatifnya ya, ini dia, apa namanya, kalau ini 0 juga. Gitu. Jadi dia, saya kebalik ya kayaknya ya. Jadi kalau ini, hasil tes positifnya 0, kayak gitu ya, di sini 0, hasilnya 1, ini benar-benar sensitivitasnya benar sensitivitas. Jadi kalau SP-nya ini, itu dia adalah 0, hasil spesifitasnya 1, kan 1 kurangi 0 itu kan 1 ya. Jadi berarti dia spesifik. Gitu. Kalau nanti dia hasilnya 0, yang ini ya hasilnya sensitivitasnya 0, berarti kan FNR-nya ataupun FPR-nya dia 1 ya, kayak gitu. Berarti dia hasilnya tuh dia nggak spesifik ataupun nggak sensitif. Ataupun misalkan FNR-nya dia min, kayak gitu ya, min berapa? Min lah ya, pokoknya min 2, min berapa kayak gitu. Nah, hasilnya kan di sini tidak 1 ya, gitu. Kalau tadi kita lihat misalkan FPR atau FNR-nya berapa, cuma berapa persen kayak gitu. Berapa persen misalkan dia
90% atau 80%. Hasilnya nanti nggak 1. Hasilnya nanti 0, berapa. Jadi memang kalau mau bisa membuktikan, yaitu spesifitas sama sensitivitasnya itu dia benar-benar akurat, atau dia benar-benar spesifik dan juga sensitif, kayak gitu, berarti hasil FPR-nya ataupun FNR-nya itu harus 100%. Bukan harus sih, jadi kalau 100% berarti dia spesifik atau sensitif. Jadi dia 100/100 kayak gitu ya, jadi 1. Kayak gitu. Jadi di sini dia berbanding terbalik juga dengan FPR kayak gitu. SE itu sensitivitas ya, spesifisitas ya, kayak gitu. Sensitivitas ini belum diubah. Kalau SP ini spesifisitas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham mengenai ininya,